Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat mengatakan ada berbagai solusi untuk menghilangkan polusi udara yang saat ini melanda Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari industri yang diberi peredam polusi hingga rekayasa cuaca. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan polusi udara Jakarta yang kian memburuk jangan dipahami secara parsial. Menurut Ridwan Kamil, ada banyak cara untuk mengatasi polusi udara yang melanda Jakarta dan sekitarnya termasuk di wilayah Jawa Barat. Solusi yang disiapkan pemerintah mencakup banyak hal seperti industri yang akan diberi peredam polusi, subsidi untuk konversi ke kendaraan listrik, dan termasuk sejumlah rekayasa cuaca. Saya nggak bisa menanggapi pendek per pendek ya, media tolong dipahami. Urusan polusi itu Presiden menyatakan multi solusi, jadi jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, nanti ada masyarakat yang mengira kenapa solusinya itu padahal itu banyak. Selain itu, menurut Gubernur Jawa Barat, wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi termasuk yang akan menjalani solusi polusi udara yang kian memburuk. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memaparkan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, mulai dari modifikasi cuaca, pengetatan ganjil genap, menaikkan tarif parkir, hingga mengurangi jumlah PLTU. Sejumlah pejabat menghadiri rapat penanganan polusi udara di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Luhut memaparkan rangkaian tindakan akan dilaksanakan untuk menghadapi dampak polutif dari kualitas udara yang buruk di Jabodetabek. Usai arahan Presiden Jokowi pada ratas peningkatan kualitas udara 14 Agustus 2023, sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca serta mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batubara. Pembatasan mobilitas kendaraan pribadi pun akan dilakukan. Dengan demikian, warga Jabodetabek didorong menggunakan transportasi umum. Dijalankan work from home. Ya, semua kementerian Telkom dan DKI sudah mulai satu pengetatan untuk kendaraan ganjil genap sekarang. Zat yang paling berbahaya itu 75% dari kendaraan. Ya, sementara kan wacana di masyarakat seolah-olah semuanya lagi PLTU ya, dan itu hanya 25% dari kajian yang ada. Kemudian pengurangan mobilitas itu work from home harus digalakan. Selain itu, Pemprov DKI dan pegawai di seluruh kementerian akan bekerja dari rumah dengan kapasitas 50%. Luhut juga menginstruksikan pengetatan sistem ganjil genap dan menaikkan tarif parkir. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas kesulitan memadamkan api karena terkendala sumber air. Kebakaran lahan gambut terjadi di 4 lokasi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 4 lokasi tersebut yakni di Jalan Petuk Ketimpun, 2 lokasi di Jalan Karya Hapakat, dan 1 lokasi di Jalan Ketimpun Permai, Kecamatan Cekan Raya. Lahan gambut yang kering dan angin kencang membuat api terus meluas hingga turut menghanguskan sebuah pondok milik warga setempat. Dalam pemadaman api, tim penanggulangan Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkendala minimnya sumber air akibat musim kemarau. Berarti masih marah kebakaran lahan sampai tahun. Untuk di Kota Palangkaraya semakin parah lagi juga. Mulai pagi rekan-rekan melakukan pemadaman, terus lanjut malam ini sampai jam 11 Kalau malam. total sampai malam ini ada berapa titik? Ada 8 atau 9 lokasi. Data dari BPBD setempat sudah ada hampir 70 hektar hutan dan lahan di Kota Palangkaraya hangus terbakar. Warga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat menimbulkan dampak kabut asap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kampung Pamucatan, Kabupaten Bandung Barat antre panjang demi mendapat air bersih. Sumur air di permukiman warga mengalami kekeringan sejak 3 bulan lalu.
Antrian panjang warga terjadi saat Polres Cimahi membagikan air bersih di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan menggunakan mobil water cannon, petugas kepolisian membawa ribuan liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Pengaduan warga bahwa sudah cukup lama ya kekurangan air bersih di tempat ini, maka ada warga Purweka ini mengadu ke Pak Kapolres, mulai lapor Pak Kapolres Tribun dan Pak Kapolres merespon dengan mengirimkan terkait bersih air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Diketahui sebelumnya sudah sekitar 3 bulan kawasan ini kesulitan air bersih. Hal ini terjadi karena sumur atau sumber air mengering. Sementara itu, guna memenuhi kebutuhannya, warga harus membeli air dari wilayah lain yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Dari beli Pak, beli 1 karung 70.000. Di mana itu? Dari Ciburi. Dalam kurun waktu 1 jam, 10.000 liter air bersih habis diserbu warga. Rencananya petugas Polres Cimahi akan terus melakukan pembagian air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, perbedaan pendapat terkait program food estate muncul di tubuh PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo buka suara terkait program ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memiliki perbedaan pendapat mengenai program food estate. Menurut Hasto, program food estate di bawah naungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cenderung terdapat kepentingan pribadi dan bahkan mengkritiknya sebagai kejahatan lingkungan. Sementara itu, menurut Ketua DPP Perjuangan Puan Maharani, terlalu jauh menilai food estate sebagai kejahatan lingkungan. Perlu adanya pengkajian di lapangan terlebih dahulu untuk menentukan efektivitas dari food estate. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pendapatnya. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. 2, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus. Selain food estate merupakan keharusan, jika memang nantinya berlimpah, Joko Widodo menyebutkan hal tersebut tidak menjadi masalah karena bisa diekspor untuk negara yang membutuhkan. Meski demikian, Jokowi juga menegaskan bahwa membangun food estate tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Organisasi Pemuda Batak Bersatu turut memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Beragam perlombaan digelar untuk meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan di Sekretariat DPC Pemuda Batak Bersatu, Jakarta Barat. Warga perantauan Sumatera Utara menggelar upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di kantor Sekretariat DPC Pemuda Batak Bersatu, Jakarta Barat. Perayaan kemerdekaan menjadi momen bagi warga Batak untuk berkumpul dan bersosialisasi antar sesama. Sejumlah kegiatan juga digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan tahun ini. Kami tetap konsisten ya, karena Pemuda Batak Bersatu ini dibentuk dasarnya karena ada masyarakat Batak terjolimin, tapi kita tetap di luar suku kita pun kita tetap bantu siapapun masyarakat yang ada di Jakarta Barat, baik Kristen, Islam, Buddha, Hindu, multi etnis lah, kita tetap bantu karena Pemuda Batak Bersatu ini gaungnya adalah sosial dan bergerak di bidang kedukaan. Dengan slogan solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong, Pemuda Batak Bersatu juga hadir dan memberikan bantuan bagi sesama. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Usai jeda, kobaran api membakar pelabuhan di Novorossiysk, Rusia. Tetaplah bersama kami.